Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jalan panjang menuju pemekaran provinsi di Papua akhirnya bisa terwujud. Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyepakati undang-undang 3 provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan juga Papua Pegunungan. Namun pekerjaan rumah dari pemerintah dan juga DPR tak berhenti begitu saja. Rencana dari keikutsertaan daerah otonomi baru dalam pemilu 2024 mendatang juga harus segera dimatangkan. Lalu bagaimanakah kesiapan dari pemerintah dan juga berbagai pihak dalam mempersiapkan hal ini? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan sudah hadir secara daring sejumlah narasumber di malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Pak John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pak Wempi, selamat malam Pak Wempi. Salam sehat dengan jaya Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat malam Pak Wempi. Salam sehat selalu dengan jaya di studio. Terima kasih sudah berkenan bergabung malam hari ini Pak Wempi. Ya Pak Jaya, terima kasih. Baik, dan selanjutnya kita sapa juga dari Komisioner KPU Republik Indonesia, Bang Idam Kolik. Bang Idam, selamat malam. Salam sehat selalu Bang Idam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan. Mas. Selamat malam Mas Jaya. Baik. Selamat malam Pak Wempi. Selamat malam Bang Rifki. Malam. Baik, selanjutnya juga Bang Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR RI. Bang Rifki, selamat malam, salam sehat. Malam, alhamdulillah sehat. Baik. Kak Wempi, setor. Ya. Malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah berkenan gabung malam hari ini. Dan juga saya sapa Pak Theo Litaai, tenaga ahli utama KSP. Pak Theo, selamat malam Pak Theo. Selamat malam Mas. Baik, Pak Theo terima kasih. Pak Wempi, selamat malam Pak Idam. Ya. Selamat malam Bang. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir di malam hari ini secara daring. Yang pertama saya akan ke Pak Wempi terlebih dahulu, sebelum nanti saya akan langsung ke Pak Idam, karena memang Pak Wempi kemarin kabarnya bertemu dengan KPU, ada sinergi begitu. Nah, ini membahas terkait dengan 3 daerah otonomi baru atau DOB yang rencananya nanti akan ikut serta dalam pemilu 2024 Pak Wempi. Artinya apa yang menjadi catatan penting dari Kemendagri dan juga KPU yang dibahas kemarin ini Pak Wempi? Silakan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk waktu yang baik ini. Di sini bergabung Pak Theo Litaai, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Pak Ilham Kolik, Komisioner KPU RI, Adinda Muhammad Rifki ya dari Komisi 2 DPR RI, kemudian Pak Fadil Ramdhanil ya peneliti Perludem. Kemarin saya sebenarnya datangi ke KPU itu tidak membahas terkait dengan soal pemilu ya, khususnya untuk 3 DOB yang baru, tetapi karena saya itu baru dilantik belum 2 minggu di Kemendagri, saya baru di sana sehingga saya sowan ke KPU sekaligus memperkenalkan diri saya bahwa Pak Menteri Dalam Negeri sekarang itu tidak sendiri, tetapi saya dilantik untuk membackup Pak Mendagri untuk mengawal semua proses ke depan ini lebih baik. Nah, kemarin kehadiran kita ternyata memberi dampak yang cukup luar biasa, memberi spirit juga buat ini Adinda Rifki ini dengan semua pasukan di Komisi 2 DPR untuk mempercepat proses DOB. Dan saya sekali lagi terima kasih atas nama seluruh masyarakat Papua, sehingga kemarin sempat terjadi polemik antara pro kontra, namun proses sudah tuntas. Nah, sekarang tugas kita adalah lagi menyusun roadmap untuk percepatan supaya apa yang disahkan ini bisa dapat berjalan dengan baik. Dan kemarin sempat kita diskusi juga dari teman-teman KPU, di situ ada Ketua KPU RI, kemudian beberapa komisioner semua hadir, lalu kita diskusikan bagaimana konsep apabila pemilu dilaksanakan di tahun 2024, bagaimana dengan 3 DOB yang baru. Jadi ini mungkin akan skenario, tidak bisa Kementerian Dalam Negeri sendiri, tetapi mungkin akan bersama, ini diskusi yang akan serius bersama Komisi 2 DPR RI, kemudian juga KPU RI, dan juga Kemendagri untuk segera kita rumuskan, karena ini banyak hal yang akan berubah di sini terkait dengan soal batas wilayah, batas kabupaten,
kecamatan, desa akan banyak yang berubah dan kami ingin untuk segera rapikan ini sehingga proses ke depan bisa jalan dengan baik karena ini juga menyangkut soal pembiayaan. Nah, itu seputar yang kita diskusi, tapi diskusi tidak dalam forum yang resmi, tetapi bagaimana ke depan bisa kita dari Komisi 2 DPR RI, kemudian Kemendagri dan juga KPU RI untuk kita segera diskusikan ini agar kita bisa tuntaskan bersama. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Terima kasih. Sudah ada omongan atau pembukaan begitu ya oleh KPU meskipun forumnya tidak secara resmi. Tapi nanti saya akan tanyakan sebelum saya akan ke Bang Idam, saya akan ke Bang Rifki terlebih dahulu. Bang Rifki, artinya jika terjadi penambahan dari BOD yang nantinya ini tentunya akan berimplikasi ke Undang-Undang Pemilu, ke Undang-Undang Pilkada. Artinya ada penambahan dapil, alokasi kursi di parlemen juga. Apakah sudah ada bahasan begitu nantinya diputuskan melalui revisi undang-undang atau melalui Perpu, Bang Rifki? Ya, satu, kita ini ingin memuliakan masyarakat Papua. Dan kehadiran 3 daerah otonomi baru di Papua, 3 provinsi baru di Papua itu dalam rangka hal itu. Nah, karena itu kehadiran DOB ini saya kira juga harus diikuti oleh perlindungan hak-hak konstitusional demokrasi masyarakat Papua dalam konteks dipilih dan memilih. Kita masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan exercisement, bagaimana misalnya kita harus menambah daerah pemilihan, terutama dalam konteks pemilihan anggota DPR RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan tentu karena ini provinsi baru, maka akan menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang baru di 3 provinsi yang baru ini. Nah, semua itu karena ketentuan normatifnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan khusus terkait dengan dapil dan jumlah kursi DPR RI di undang-undang itu sudah diatur sedemikian rupa dan tentu belum mengakomodir keberadaan dapil di 3 DOB di Papua yang baru. Termasuk saya juga ingin ingatkan di forum yang baik ini dapil untuk ibu kota Nusantara, ya, ibu kota negara yang baru, ibu kota Nusantara, IKN Nusantara di Kalimantan, yang berdasarkan ketentuan undang-undang tentang IKN juga diberikan representasi atau perwakilan di tingkat nasional. Nah, karena itu kemudian kebutuhan 4 dapil baru di DPR RI ini memerlukan perubahan norma di dalam undang-undang. Kami saat ini hampir memasuki masa reses. Dan karena itu kami akan jadwalkan nanti pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Pak Mendagri dan Kanda Wempi, Wakil Menteri Dalam Negeri yang baru, beserta para penyelenggara pemilu untuk kita memikirkan langkah perubahan norma ini. Apakah kita akan melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, atau kita mendorong Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Isunya tentu tidak hanya terkait dengan dapil, jumlah kursi, dan soal DOB. Ada banyak isu lain terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang menurut pandangan kami memerlukan sinkronisasi dan perubahan norma agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu, Bang Jaya. Baik, artinya ada banyak bahasan juga yang termasuk juga anggaran ini. Artinya ada penambahan anggaran begitu. Mampukah juga akan ada revisi dari anggaran pemilu 2024 ini, Bang Rifki? Artinya yang nanti akan dibahas? Kalau anggaran kan tidak langsung berada dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Itu kan terkait dengan nanti di Undang-Undang APBN tahun 2022, 2023 dan 2024. Yang paling penting adalah sebetulnya kerangkanya dulu gitu. Kita harus menyepakati misalnya tadi soal dapil DPR RI. Saat ini kalau nggak salah di Papua itu jumlah kursinya ada 12 kursi kalau saya tidak salah, 11 atau 12 kursi. Nanti Bang Idam akan menyampaikan kepastiannya gitu. Maka dari itu dengan ada penambahan 3 provinsi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kan disebutkan jika ada provinsi baru itu melahirkan dapil baru maka jumlah kursinya 3 gitu. Pertanyaannya adalah apakah 3 dikali 3 ditambah 12 atau 11 yang ada sekarang, atau kita bagi secara proporsional sesuai dengan jumlah pemilih dan jumlah penduduk yang ada di Papua, baik Papua
Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan maupun Papua Barat gitu. Nah, isu-isu lain saya kira tidak terlalu relevan untuk kita bicara pada kesempatan malam hari ini. Tapi sekali lagi itu juga penting untuk kita lakukan perubahan norma. Ambil contoh misalnya terkait dengan akhir masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu di provinsi kabupaten kota yang sekarang ini tidak serentak, agar kita bisa serentakkan. Bagaimana kodifikasi hukum acara pemilu di mana sengketanya itu bertebaran di mana-mana dengan hukum acara yang berbeda-beda, yang kemungkinan saling bertubrukan antara satu dengan yang lain, yang bisa jadi menghadirkan ketidakpastian hukum. Itu juga perlu ditata normanya gitu. Termasuk hal-hal yang lain yang saya kira perlu kita diskusikan dengan mendalam, sebagaimana tadi Pak Wempi katakan, nanti bersama-sama di Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri dan penyelenggara pemilu. Baik. Begitu Bang Jaya. Ya, saya akan langsung ke Bang Idam. Bang Idam, artinya ini kita juga berpacu dengan waktu, tahapan sudah bergulir, artinya untuk tahapan pemilu 2024. Optimis begitu ya, hal ini bisa dilakukan begitu Bang Idam? Ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu, ya kami optimis proses penyelenggaraan pemilu akan berjalan lancar, walaupun nanti misalnya akan ada penambahan daerah pemilihan baru untuk pemilu anggota DPR RI, pemilu untuk anggota DPD RI, dan pemilu untuk anggota DPR Papua. Kami yakin akan berjalan lancar, dan pada kesempatan ini menjadi penting untuk kami sampaikan, dan kebetulan tidak hanya ada Pak Wempi, tapi juga ada Bang Rifki, ya, dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPD RI itu ada proses yang lebih panjang. Berdasarkan pada tahapan penyelenggaraan pemilu yang kami tetapkan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, di mana proses pencalonan DPD RI itu dimulai pada minggu pertama tahun 2022. Minggu pertama bulan Desember tahun 2022, tepatnya 6 Desember. Oke. Nah, ketika 6 Desember ini merupakan tahapan di mana dimulainya penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD RI, ya, kami berharap jika memang ke depan akan ada perubahan terhadap undang-undang pemilu, kami berharap prosesnya dapat memperhatikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah kami tetapkan. Seperti itu, Mas Jaya. Baik, nanti kita akan bahas lagi dengan Pak Theo bagaimana respon dari pemerintah, kesiapan juga tadi sempat dibahas oleh Pak Wempi. Nanti usai jeda saya akan tanyakan ke Pak Theo, dan kami ucapkan terima kasih Bang Rifki sudah bergabung bersama kami. Karena memang beliau ada kegiatan lain hingga pada akhirnya hanya bergabung di segmen pertama. Masih berbincang kita terkait dengan melihat rencana pemilu 2024 di daerah otonomi baru Papua, masih bersama dengan Pak Wempi dari Wamendagri, lalu juga Pak Idam Holik dari Komisioner KPU RI, dan juga Pak Theo Litai dari Tenaga Ahli Utama KSP. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Dialog Indonesia Bicara TVRI masih membahas terkait dengan rencana pemilu 2024 di daerah otonomi baru Papua. Ada 3 provinsi baru pemekaran yang tentunya undang-undangnya sudah disahkan oleh DPR. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Wempi, lalu juga Pak Idam, dan juga Pak Theo malam hari ini. Tapi sebelum itu, saudara, kita akan simak terlebih dahulu. Ini adalah 3 infografis terkait dengan 3 provinsi atau daerah otonomi baru Papua yang undang-undangnya sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR beberapa hari yang lalu.
Baik, langsung saja saya akan tanyakan ke Pak Theo dari tenaga ahli utama KSP. Pak Theo, artinya kalau berbicara terkait dengan persiapan dari rencana pemilu 2024 di 3 daerah otonomi baru Papua yang tentunya sudah disahkan oleh DPR undang-undangnya, ini butuh berbagai hal persiapan, termasuk juga tadi sempat dibahas oleh Bang Rifki, nanti rencananya juga akan melalui revisi dari undang-undang pemilu dan juga undang-undang pilkada. Bagaimana merespon hal ini KSP, Pak Theo? Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Theo. Pada dasarnya kami akan mendukung apa yang dilaksanakan nanti oleh rekan-rekan dari DPR, kemudian KPU dan pemerintah, khususnya Pak Wempi dan tim yang tentunya akan mengawal untuk proses persiapan menuju kepada pemilu dan juga hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk persiapan-persiapannya. Saya kira salah satu isu yang juga menjadi perhatian kita bersama adalah mengenai pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi yang baru serta di kabupaten kota terkait. Ya. Hal ini menjadi perhatian kami juga dalam kaitan dengan tindak lanjut dari 3 DOB. Hal yang lain yang juga menjadi perhatian kami ya Mas, sebenarnya berkaitan dengan masalah komposisi dari keanggotaan DPRD-nya, khusus untuk DPRD Kabupaten itu nanti akan ada anggota yang dipilih dan ada anggota yang 25% sesuai Undang-Undang 2 2021, ada juga yang diangkat. Saya kira mungkin proses-proses menuju ke sana akan merupakan bagian dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR dan KPU. Jadi memang ada berbagai isu yang isu strategis yang perlu untuk kita respons dan perlu untuk kita kaji, dalami dalam beberapa bulan mendatang ini sebelum nanti mendapatkan satu model yang fix. Tentunya rekan-rekan di KPU sudah juga membuat satu simulasi, Pak Wembi dan tim juga sudah membuat satu persiapan-persiapan dan itu semua akan memastikan bahwa tindak lanjut dari pembentukan DOB dengan agenda untuk pemilu 2024 semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Amin. Demikian Mas Jaya. Baik, itu harapan kita semua tentunya. Saya akan ke Pak Wempi kembali. Pak Wempi, artinya kalau berbicara terkait dengan dapil di Papua, ini kan hanya ada 1 karena Papua 1, lalu ada 3 DOB atau daerah otonomi baru, berarti sudah ada 4. Artinya dapil untuk DPR RI ini nantinya akan dibagi sendiri-sendiri sesuai dengan masing-masing provinsi atau seperti apa rencananya? Bahasan dengan KPU atau seperti apa Pak Wempi? Ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang pertama adalah terkait dengan Kabupaten Pegunungan Bintang yang kemarin ya pada saat ditetapkan masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Pegunungan, itu sebenarnya kalau hari ini ada kelompok tertentu yang melakukan kegiatan atau dengan hal lain untuk ingin bergabung ke TABI, ini kan sebenarnya itu tidak mungkin terjadi karena undang-undang sudah disahkan. Nah, kenapa ini diputuskan? Karena pertimbangan kesatuan sosial, kultural, dan budaya yang selaras dengan amanat pemekaran, karena ini kan berdasarkan wilayah adat. Karena Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri itu pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya dan sisi kulturnya itu masuk di wilayah Lapago. Jadi saya pikir itu sudah final gitu ya. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan pengisian DPR RI dan seterusnya, ini sebenarnya kan dalam pengesahan undang-undang kemarin itu
DPR RI, DPD RI, dan pemerintah bersepakat bahwa pembentukan 3 provinsi itu harus memiliki perwakilan legislatif baik di DPR RI, ya, kemudian DPD RI maupun DPR provinsi di 3 DOB yang baru dan kabupaten yang ada di sana. Dan ini kalau tadi ada yang sampaikan bahwa akan ada revisi undang-undang, sebenarnya dalam konteks ini ya sebagai akibat dari dibentuknya provinsi baru, pengisian jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang pemilu lewat mekanisme Perpu, ya. Nah, sehingga itu yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa ini akan jadi diskusi kita bersama antara pemerintah, kemudian KPU RI sebagai penyelenggara, ya, kemudian dengan DPR. Jadi ini kita akan bahas bersama. Nah, kemudian terkait dengan proses yang sudah dilakukan, memang Kementerian Dalam Negeri kita sedang menyusun roadmap, ya, roadmap dari pasca pengesahan RUU menjadi undang-undang kemarin. Jadi sehingga pada kesempatan ini saya mau sampaikan buat khususnya untuk rakyat Papua, ya, rakyat Papua tidak ada ruang untuk perdebatan antara menolak atau menerima. Gitu. Okay. Tetapi hari ini, ya, saya mau ajak itu untuk yang menolak maupun menerima kita bersatu, ya, baik yang menerima maupun menolak, untuk bagaimana bersama-sama untuk mendukung proses ini, bahwa kemauan negara untuk memekarkan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua. Jadi mari kita mengawal proses ini sehingga pemilu legislatif, pilpres dengan pemilu kada yang serentak akan kita laksanakan di tahun 2024 ini benar-benar kita kawal sehingga ini memberi dampak yang baik bagi seluruh masyarakat Papua, baik di Papua maupun Papua Barat. Baik, itu yang kita harapkan bersama, tentunya aspek keamanan, stabilitas itu juga yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Pak Wempi, mohon maaf Pak Theo, sebelum Anda akan ada kegiatan lain, mungkin ada hal yang akan Anda sampaikan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wempi, termasuk juga aspek keamanan dan stabilitas politik ini yang juga harus diperhatikan pada saat pemilu di daerah otonomi baru Papua. Pada dasarnya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk proses ini bisa berjalan dengan baik, karena langkah untuk pembentukan DOB ini tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua, dan kita berharap bahwa seluruh proses yang tindak lanjutnya akan berjalan dengan lancar sehingga nanti kemudian hasilnya akan lebih baik, memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat dan menghasilkan produk-produk kebijakan yang membawa manfaat bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden Jokowi mengenai pembangunan di tanah Papua sebagai pembangunan Indonesia sentris. Demikian Bapak atas kesempatannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Theo Litai sudah bergabung bersama kami, tenaga ahli utama KSP di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Selamat malam, salam sehat selalu Pak Theo. Salam sehat, izin Bapak, ya, Pak Wempi, izin. Baik. Pak. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Wempi, Wamendagri, dan juga Bang Idam Holik, Komisioner KPU RI. Nanti akan bergabung bersama kami peneliti Perludem, Mas Fadli Ramdhanil, usai jeda berikut ini saudara. Masih terkait dengan rencana pemilu 2024 di daerah otonomi baru Papua, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Malam hari ini kita masih bersama dengan Wamendagri, Pak John Wempi Wetipo, lalu juga Bang Idam Holik, Komisioner KPU RI, dan yang baru saja bergabung bersama kami, Mas Fadli Ramdhanil, peneliti Perludem. Mas Fadli, selamat malam. Salam sehat Mas Fadli. Selamat malam Mas. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Idam, Pak Wempi. Selamat malam. Baik, sebelum saya akan ke Mas Fadli, saya akan kembali lagi ke Bang Idam. Bang Idam, kalau membahas tadi apa yang sudah disampaikan, karena memang ini masih menjadi bahasan antara nanti revisi dari Undang-Undang Pemilu dan juga Pilkada atau dibutuhkan Perpu khusus begitu yang ditandatangani. Artinya
berbicara terkait dengan kemungkinan ini, konsekuensi apa saja dari segi elektoral jika memang nantinya DOB ini akan diikutsertakan dalam pemilu 2024, Bang Idam? Ya, ketika nanti memang di sana ada pemilu untuk anggota DPR RI, pemilu anggota DPD RI, dan pemilu untuk anggota DPR Papua, maka sudah pasti ini memiliki konsekuensi pada persoalan pendapilan. Ya, pada persoalan pendapilan yang kita ketahui, dapil untuk pemilu anggota DPR RI dan pemilu anggota DPR Provinsi atau DPR Papua itu berada dalam lampiran 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Maka konsekuensinya lampiran tersebut harus direvisi. Dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, ketika di sana ada daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan DPD RI, maka konsekuensinya akan penambahan jenis surat suara. Yang pada awalnya dapil untuk DPR RI totalnya seluruh Indonesia itu 80 dapil, maka dengan demikian akan ada penambahan dapil sesuai dengan jumlah DOB yang ada. Ya, tapi tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu, kami akan melaksanakan ketentuan yang menjadi bagian dari perubahan undang-undang pemilu yang jika memang disahkan di kemudian hari. Baik, saya akan langsung ke Mas Fadli. Mas Fadli merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Idam, lalu juga Pak Wempi di segmen sebelumnya, karena memang ini masih dibahas begitu terkait dengan bagaimana nantinya mekanisme dalam peraturannya, apakah memang revisi undang-undang pemilu dan juga undang-undang pilkada atau melalui Perpu. Anda melihatnya karena memang sudah berpacu dengan waktu ini, tahapan dari pemilu sudah berjalan, artinya harus kerja ngebut juga untuk persiapan dari DOB, 3 DOB yang akan ikut serta dalam pemilu 2024. Ya, yang pertama sekali, satu prinsip penting dalam proses penyelenggaraan pemilu itu menurut saya adalah siklus pelaksanaan pemilu itu harus pasti dari awal. Jadi semua stakeholder penyelenggaraan pemilu harus tahu detail tahapan pemilu itu dari awal sampai ke akhir. Jadi satu siklus pemilu itu harus dapat diketahui oleh semua pihak dari awal tahapan pemilu itu dimulai. Nah, yang tidak boleh diketahui itu adalah, dan tidak boleh dipastikan itu adalah hasilnya. Nah, DOB baru Provinsi Papua ini menurut saya akan berdampak langsung kepada kepastian desain tahapan penyelenggaraan pemilu. Tadi Pak Wempi dan Pak Idam juga sudah menyinggung bahwa kalau kita membaca utuh ya nanti karena undang-undang yang sudah disetujui terhadap 3 DOB baru ini masih menunggu untuk diundangkan, tentu kita perlu baca detail seperti apa ketentuan peralihan terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 3 daerah otonomi baru di Papua ini. Karena yang pasti akan berkonsekuensi langsung adalah jika di dalam undang-undang DOB baru ini penyelenggaraan pemilu DPR RI, DPD, dan DPRP diisi dengan pelaksanaan pemilu 2024, maka dipastikan itu berkonsekuensi langsung kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya. Jadi Pak Idam sudah jelaskan ini akan berkonsekuensi kepada pendapilan, kepada alokasi kursi untuk DPR RI dan DPRP. Selain itu, pembentukan daerah otonomi baru ini juga akan berkonsekuensi kepada struktur penyelenggaraan pemilu di Provinsi Papua. Nah, perlu segera dipastikan apakah nanti penyelenggara pemilunya akan tetap dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu di Provinsi Induk. Karena kan ini masih masa transisi ya. Kemudian soal verifikasi dan pendaftaran partai politik itu mekanismenya seperti apa. Termasuk juga proses pendaftaran pemilih, proses pemungutan penghitungan suara, termasuk juga logistik dan lain sebagainya. Itu akan berdampak langsung kepada struktur penyelenggaraan pemilunya di 3 daerah otonomi baru ini. Nah, poin saya yang paling penting adalah ini harus segera dipastikan bahwa ada rencana untuk kemudian melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang pemilu ataupun kemudian melakukan atau menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjawab persoalan pembentukan DOB baru yang dampaknya kepada penyelenggaraan pemilu. Itu juga harus segera dipastikan. Karena ini tahapan pemilu sudah dimulai. Sebentar lagi akan ada pendaftaran partai politik peserta pemilu mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Nah, itu penting juga dipastikan bagaimana ini status daerah otonomi baru.
Kalau dalam batas penalaran yang wajar kan nggak mungkin kan partai politik sudah punya struktur kepengurusan di provinsi daerah otonomi baru di Papua ini. Nah, itu harus dipastikan, harus diklirkan, karena itu juga akan berpengaruh kepada peraturan KPU soal pendaftaran dan verifikasi partai politik yang sekarang juga sedang masih disiapkan oleh teman-teman KPU. Jadi ini tidak sederhana menurut saya, dan berhubung tahapan pemilunya sudah dimulai, ini harus sudah dipastikan. Dan yang paling krusial kan memang tadi ya, soal penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu DPR RI dan DPRP. Karena memang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu DPR dan DPRP itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tentu saja daerah otonomi baru 3 provinsi di Papua ini belum ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lampiran daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk masing-masing daerah pemilihan. Saya nanti akan tanyakan ke Pak WMP untuk segmen selanjutnya terkait dengan bagaimanakah kesiapan secara infrastruktur, administrasi, apakah ini sudah memang siap begitu daerah otonomi baru Papua, yang 3 daerah otonomi baru Papua untuk keikutsertaan dalam pemilu 2024. Usai jeda, kita akan bahas, saudara, tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Ya, kita ada di segmen akhir masih membahas terkait dengan rencana pemilu 2024 di daerah otonomi baru Papua. Ternyata Bang Rifki akan bergabung kembali bersama kami di malam hari ini, di diskusi malam hari ini. Bang Rifki? Ya, Bang Rifki? Baik. Siap, Jaya. Kembali tergabung ya bersama kami ya malam hari ini ya. Oke. Saya sebelum akan ke Bang Rifki, saya akan ke Pak WMP kembali. Pak WMP artinya melihat kita harus mengetahui juga begitu karakteristik secara geografis ini juga untuk mengetahui bagaimanakah kesiapan secara infrastruktur dan juga administrasi terkait dengan keikutsertaan dari 3 DOB baru dalam pemilu 2024. Bagaimana Pak WMP menilai kesiapan dari 3 DOB ini, Pak WMP? Ya, jadi terkait dengan 3 DOB yang baru, memang pada saat paripurna tingkat 1 dengan Komisi 2 DPR kita laksanakan, kemudian paripurna 2 sebelum masuk, saya dengan pejabat tinggi media di Kementerian Dalam Negeri sudah mendapatkan arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menyusun roadmap. Jadi beliau sampaikan bahwa untuk roadmap ini akan menentukan 3 DOB baru ini kira-kira langkah-langkah apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Nah, yang pertama adalah setelah Undang-Undang 3 DOB sudah disahkan tanggal 30 Juni tahun 2022 kemarin, kemudian langkah selanjutnya adalah peraturan pemerintah, kemudian peresmian provinsi dan pelantikan pejabat gubernur, lalu pembentukan perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah ini sudah termasuk dengan bagaimana mempersiapkan SDM-nya. Nah, kemarin sesuai dengan ketentuan bahwa memang 3 DOB yang dimekarkan oleh pemerintah ini tujuan adalah kesejahteraan untuk rakyat Papua, sehingga pengisian pejabat di 3 DOB yang baru itu 80% itu orang asli Papua, kemudian 20% itu non OAP untuk mendukung jalannya roda pemerintahan di 3 DOB yang baru. Kemudian penyusunan peraturan gubernur tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD di 3 provinsi yang baru. Berikutnya adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua, karena selama ini Majelis Rakyat Papua itu ada 2 di Papua maupun di Papua Barat, tetapi dengan terbentuknya 3 DOB yang baru, maka 3 DOB baru akan ada Majelis Rakyat Papua yang akan dipersiapkan juga oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pembentukan Majelis Rakyat Papua di 3 DOB yang baru. Kemudian langkah berikutnya adalah pengisian DPR RI, DPD RI, dan DPR Papua untuk baik di kabupaten provinsi induk ya di Papua sendiri maupun 3 DOB yang baru. Kemudian kabupaten-kabupaten yang akan diisi dari 3 DOB yang baru. Kemudian pengalihan aset, karena 3 DOB yang baru ini sama sekali itu daerah yang baru, tidak ada infrastruktur yang belum terbangun sama sekali, sehingga pada saat paripurna 1 dengan Komisi 2 DPR itu telah disepakati untuk pembiayaan tidak dibebankan kepada APBD provinsi, tetapi dibiayai oleh APBN, sehingga proses ini kita kawal
2-3 tahun ke depan, sehingga kita menaruh pembangunan ini dengan landasan yang kuat, sehingga ketika pemilu serentak dilaksanakan di 2024, ada pemilihan 2 kepala daerah di 3 DOB yang baru, itu gubernur definitif, sehingga ketika pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dengan pejabat PJ gubernur di 3 DOB, itu dapat melanjutkan dengan pejabat gubernur definitif yang akan dipilih di akhir tahun 2024. Kemudian yang berikut adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan pembinaan pengawasan dan evaluasi. Nah, ini yang akan dikawal oleh Kemendagri untuk terus-menerus dilakukan sehingga apa yang diputuskan atau ditetapkan oleh negara kemarin bahwa benar-benar bertujuan untuk mengangkat harkat derajat martabat orang Papua sehingga orang Papua itu tidak merasa terpinggirkan, tetapi benar-benar bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Memang banyak orang yang berpendapat kenapa Papua itu bisa dapat dimekarkan, di lain sisi sudah ada moratorium. Nah, Papua itu lex spesialis karena statusnya adalah otonomi khusus. Sehingga ini yang nanti tugas kita ke depan, 1-2 minggu ke depan adalah bagaimana kita datangi di 3 DOB yang baru untuk sosialisasi terus-menerus kita lakukan terhadap masyarakat, sehingga kami mengajak para masyarakat baik yang pro maupun kontra kemarin untuk mengajak bersama untuk membangkitkan semangat kita bersama untuk mendukung infrastruktur yang akan dikerjakan yang juga akan dilibatkan oleh orang asli Papua. Baik, Pak WMP. Saya selanjutnya akan ke Mas Faldi. Mas Faldi mungkin akan menanggapi terkait dengan roadmap yang ini tentunya sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak WMP. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kesiapan dari salah satunya Kemendagri untuk 3 DOB ini yang ikut serta dalam pemilu 2024, Mas Fadli? Ya, apa yang dijelaskan oleh Pak WMP tadi sebetulnya lebih banyak kepada roadmap pembangunan daerah otonomi baru ya, soal struktur penyelenggaraan pemerintahan, soal kebutuhan administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya, untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu, perubahan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak perlu menunggu roadmap itu selesai. Keduanya bisa berjalan beriringan. Dan yang paling signifikan sebetulnya harus segera dipastikan kan soal bagaimana transisi dan peraturan peralihan penyelenggaraan pemilu di 3 daerah otonomi baru ini. Yang berkaitan langsung dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, yang pertama seperti tadi soal memastikan bahwa 3 DOB baru ini masuk menjadi daerah pemilihan di DPR RI dan DPRD provinsi. Apakah ini akan berkonsekuensi pula kepada jumlah kursi DPR RI, itu yang kemudian harus segera diputuskan. Dan saya kira itu tidak perlu menunggu roadmap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi baru ini selesai, dan itu bisa berjalan beriringan. Dan kita berharap ini bisa segera dipastikan oleh pemerintah dan DPR, dan menurut saya akan sangat ideal jika ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi baru ini yang punya titik singgung dengan undang-undang pemilu itu bisa selesai menjelang pendaftaran partai politik peserta pemilu dilakukan. Nah, oleh sebab itu ini harus segera dipastikan apakah pilihannya akan melaksanakan revisi terbatas terhadap undang-undang pemilu atau pemerintah lebih siap untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Tapi menurut saya hal yang harus sudah dipastikan itu adalah bagaimana tahapan pemilu ini bisa segera dipastikan dan teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu juga bisa berjalan dengan firm begitu ya soal tahapan yang akan dilaksanakan. Jadi tidak gampang lagi soal bagaimana nih desain daerah pemilihan alokasi kursi bagi daerah otonomi baru. Ini yang menurut saya harus sudah dipastikan dan ini bisa dilakukan beriringan dan bersamaan dengan pelaksanaan roadmap penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB baru ini. Ya, baik. Saya akan tanyakan langsung ke Bang Rifki. Kalau tadi Bang Rifki di segmen awal sempat menyebutkan bahwasanya akan membahas setelah reses, Bang Rifki artinya sesuai tadi yang sudah diungkapkan oleh Mas Fadli, ini harus segera dibahas sebelum pendaftaran dari parpol akan dimulai agar tidak menghambat tahapan dari pemilu 2024. Anda bisa memastikan hal ini, Bang Rifki? 1000% sepakat dengan Bang Fadli ya, bahwa
DPR RI ingin memastikan keserentakan pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu berjalan dengan baik dan lancar. Tentu include di dalamnya seluruh tahapan harus kita dukung. Nah, dukungan itu bukan hanya terkait dengan anggaran, fasilitasi, tetapi juga dukungan dalam proses legislasi. Karena itu kalau memang ada norma-norma yang harus kita lakukan perubahan, kita akan segera diskusikan dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bagaimana strategi legislasinya? Strategi legislasi yang normal akan melalui revisi undang-undang pemilu, termasuk undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Karena beberapa sisi dari undang-undang pemilihan juga menurut pandangan kami penting untuk dilakukan revisi. Misalnya jadwal hari pungut hitung, yang kalau kita laksanakan pada bulan November, maka makna keserentakan dan periodisasi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024, itu periodisasinya nggak bisa tahun 2024-2029. Nanti menjadi tahun 2025 gitu, sampai 2030. Konsekuensinya apa? Akan ada kekosongan di seluruh provinsi, kabupaten, kota beberapa bulan yang harus diisi penjabat gubernur, bupati, wali kota. Dan ini tentu harus kita diskusikan secara serius. Ini belum menjadi concern kita bersama, tapi di Komisi 2 semua ini sudah kami pikirkan dengan baik. Nah, karena itu opsi Perpu yang juga hari ini sudah ditanggapi oleh Saudara Menko Polhukam Mbak Mahfud MD itu menjadi penting untuk juga menjadi opsi yang sangat rasional. Karena Perpu ini bukan barang haram dalam konteks legislasi dan ketatanegaraan kita, menjadi hak presiden dalam konteks terjadi kegentingan yang memaksa. Di mana kegentingan yang memaksanya? Terkait dengan adanya kekosongan hukum dan sempitnya waktu jika proses legislasi normal dilakukan. Saya kira itu, Bang Jaya. Baik, saya akan minta pendapat dari Bang Idam terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Rifki. Bang Idam, silakan. Ya, terima kasih. Dikarenakan proses penyerahan dukungan calon DPD RI itu dimulai pada bulan Desember 2022, jika memang nanti di sana ada pemilu untuk anggota DPR RI dan DPD RI beserta DPRD Kabupaten Kota, maka kami berharap regulasi perubahan ataupun revisi ataupun dalam bentuk Perpu ini agar segera disahkan agar kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya sehingga proses tahapan penyelenggaraan pemilu di DOB tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ya, dan agar gerak cepat juga dari KPU dan juga Bawaslu terkait dengan tahapan dari pemilu ini. Terakhir saya akan minta closing statement dari Pak WMP. Pak WMP, artinya kalau tadi dibahas agar memang nantinya pemerintah agar segera juga mengeluarkan Perpu, ini juga akan dibahas oleh Mas Rifki dan juga kawan-kawan dan juga Pak WMP. Terakhir Pak WMP, harapan untuk pemilu 2024 dengan keikutsertaan 3 daerah otonomi baru ini? Harapan saya kan hal yang sulit itu sudah selesai ya. Yang sulit untuk DOB Papua ini kan sudah selesai di tengah pro dan kontra itu sudah tuntas. Jadi tugas kita dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan segera menuntaskan beberapa yang menjadi tugas kami terkait dengan menuju pemilu 2024. Jadi 3 DOB yang baru itu harus memiliki legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, bahkan keterwakilan di DPR RI ya dan DPD RI, sehingga pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ilham dari KPU tadi, bahwa dengan Perpu yang ada ini akan menjadi langkah kita lebih cepat ke depan, sehingga KPU RI maupun Bawaslu RI juga bisa menyiapkan langkah-langkah kita ke depan, sehingga 3 DOB tidak tertinggal, tetapi dengan roadmap yang disusun oleh pemerintah ini bisa dapat berjalan seiring untuk menyukseskan agenda pemilu 2024. Baik. Terakhir Mas Fadli mungkin akan menambahkan sedikit. Silakan Mas Fadli. Ya, menurut saya sih sekarang kuncinya ada di pemerintah dan DPR ya. Karena kerangka hukum ini adalah salah satu yang fundamental untuk menyelenggarakan pemilu. Ini yang harus segera dituntaskan terlebih dahulu, karena ini berkaitan langsung dengan terbentuknya daerah otonomi baru di 3 provinsi di Papua ini. Ya. Nah, kalau ini tidak tuntas, saya yakin betul ini akan menimbulkan kegambangan bagi teman-teman penyelenggara, karena akan berkonsekuensi kepada banyak hal. Soal daerah pemilihan, soal alokasi kursi, soal pendaftaran dan verifikasi partai politiknya, termasuk juga dengan manajemen logistik pemilu dan beberapa proses pendaftaran calon anggota legislatif nanti. Okay. Jadi waktunya ini tidak banyak menurut saya. Saya berharap betul
agar pemerintah dan DPR memprioritaskan masa transisi dan peraturan transisi untuk penyelenggaraan pemilu di 3 DOB baru di Papua ini, agar ada kepastian hukum berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di 3 DOB ini. Dan tentu ini menjadi salah satu yang penting juga untuk memastikan siklus penyelenggaraan pemilu 2024 itu bisa dipastikan dari awal. Baik, berpacu dengan waktu, kerangka hukumnya juga harus jelas, artinya agar tidak terjadi kegambangan itu yang tadi Bang Fadli katakan. Terima kasih Pak John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri sudah bergabung bersama kami. Bang Rifki, terima kasih. Pak Idam, terima kasih. Mas Fadli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan kawal bersama. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Jaya. Makasih. Baik. Ya, salam sehat. Terima kasih. Salam untuk keluarga Bapak-Bapak. Selamat malam. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.